Mana hubungan spiritual antara Allah SBT dengan Nabi Muhammad? Apa mujizat dari Nabi Muhammad? Tujuannya apa? Disaksikan oleh siapa? Ini adalah salah satu pertanyaan yang biasa dihembuskan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam atau orang-orang yang memang mencari-cari kesalahan dalam Islam, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadisnya. Nah, ketika ada yang bertanya seperti ini, ya seharusnya kita jawab, karena memang ini adalah pertanyaan. Pertama, tentang masalah mukjizat Rasulullah SAW itu sudah menjadi hal yang sepakat di dalam agama Islam, bukan dalam agama Anda, bahwa itu benar-benar adanya. Lalu, kalau ditanyakan apa saja mukjizat Rasulullah SAW, maka jawabannya adalah sangat banyak sekali. Di antaranya saya akan sebutkan di sini beberapa mukjizat, kemudian nanti akan ada saran dari saya. Yang pertama adalah air yang keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Kejadian ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dan derajatnya adalah sahih. Ketika para sahabat berada dalam sebuah kondisi dan memang mereka itu kesulitan mendapatkan air, lalu Rasulullah tampil untuk kemudian memerintah para sahabat mendatangkan air. Setelah itu Rasulullah masukkan tangannya, lalu keluarlah air dari jari jemari Rasulullah. Ketika ditanyakan berapa saat itu kalian berada, para sahabat menjawab, pada saat itu kita ada 300 orang. Bahkan sahabat yang lain mengatakan seandainya pada saat itu ada 100.000 sahabat, maka semuanya akan kebagian air tersebut. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali mukjizat Rasulullah SAW. Yang kedua, dinaungi awan. Sebagaimana kita telah tahu bersama bahwa Rasulullah ketika melakukan perjalanan dari Makkah menuju Syam, tibalah di tempat dan bertemu dengan pendeta Buhairah. Pendeta itu menjadi penasaran. Ini orang kenapa kok sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitabnya, yaitu ketika menjelaskan bahwa Nabi di akhir zaman itu akan dinaungi oleh awan. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah Rasulullah SAW. Dan kisah ini juga sahih diriwayatkan oleh banyak sahabat, diantaranya dimuat dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Qadiyat. Yang ketiga, membelah bulan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa dalam ayat Al-Quran telah dikatakan, Allah berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar." Kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Dan kisah ini adalah kisah yang sahih. Bahkan kisah ini adalah kisah yang mutawatir diriwayatkan oleh para sahabat, dan bahkan pada saat itu orang-orang kufar Quraisy juga menyaksikan bahwa bulan ini telah terbelah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah mukjizat Rasulullah SAW yang sudah dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan sama sekali. Dan yang paling penting, mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Untuk lebih jelasnya, saran saya kepada Mas RK ini, silakan membaca kitab-kitab mukjizat sebelum Anda keluar-keluar, sebelum Anda bertanya kepada kaum muslimin yang memang sudah mengerti tentang mukjizat ini. Di antaranya kitab yang berjudul Mi'ah Mu'jizah min Mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Mustafa Murad. Di sana ada juga kitab Mu'jizatur Rasul allati dhaharat fi zamanina ditulis oleh Abdul Mahdi. Ada juga di sana Mu'jizatul Anbiya wa Karamatus Sahabah ditulis oleh Mahmud Al-Nasri. Ada juga di sana Min Mu'jizatin Nabi ditulis oleh Abdul Aziz. Ada juga Mu'jizatur Rasul ditulis oleh Ibrahim Jalhum. Ada juga Mu'jizatul Rasul ditulis oleh Asy-Syaikh Mutawalli Asy'arawi. Ada juga di sana kitab Mu'jizatun Nabi Al-Mukhtar min Sahih Al-Akhbar ditulis oleh Ibnu Khalifah Al-Yawi. Dan ada kitab juga Mu'jizatun Nabi ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Jadi, sebelum Anda berkuar-kuar menyatakan ini dan itu, yang memang tujuannya adalah melemahkan hati kaum muslimin, silakan baca dulu kitab-kitab ini. Oh ya, saya lupa, kitab-kitab ini kan berbahasa Arab. Emang bisa baca berbahasa Arab?